Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya di sini, sama saya Ahmad Khairullah G2119 Saya akan mempresentasikan mengenai presentasi paper tentang COVID-19 algoritma. Ya, ini Google Sheet saya dan paper penelitian yang telah saya lakukan. Pertama, ini adalah link paper penelitian saya. Dengan judul paper algoritma pengobatan COVID-19 sudut pandang multidisiplin. Sebuah metode sebuah kelompok multidisiplin yang terdiri dari 3 ahli reumatologi, 1 ahli imunologi klinis, 2 ahli penyakit menular, dan 4 ahli anestesi dibentuk berdasarkan keahlian mereka dalam A. Pengolahan imunosupresan atau agen imunomodulator, B. Pengelolaan pasien yang terinfeksi COVID-19 di unit perawatan non-intensif, dan C. Penanganan sistem terinfeksi COVID-19 di unit perawatan intensif. Permasalahan pandemi virus corona baru SARS-CoV-2 telah menyebar dengan cepat dari Desember hingga akhir Maret ke 185 negara, dan ada lebih dari 3 juta kasus yang teridentifikasi dan lebih dari 200.000 kematian. Untuk sebagian pasien yang dirawat di rumah sakit, kematian dapat terjadi dalam beberapa hari, terutama untuk sindrom gangguan pernapasan dewasa atau sindrom disfungsi multi-organ. Pada pasien ini, tanda dan gejala klinis serta kelainan laboratorium menunjukkan sindrom badai sitokin sebagai respons terhadap infeksi virus. Tidak ada pengobatan yang ditargetkan saat ini belum tersedia untuk COVID-19. Penyakit yang tidak diketahui hingga 2 bulan yang lalu yang menantang dokter dan penelitian untuk menemukan obat baru atau merelokasi perawatan lain untuk pasien ini. Sekawal wabah COVID-19 semakin banyak informasi tentang strategi diagnostik. Pembahasan paper aktivitas antivirus dari obat antimalaria chloroquine CQ dan hidroksichloroquine HCQ baru-baru ini diuji tahun 2027. Studi menunjukkan bahwa chloroquine dapat menghambat langkah-langkah replikasi virus yang bergantung pada pH, dengan efek kuat pada infeksi dan penyebaran SARS-CoV-2. Selain itu, ia bekerja sebagai kelas yang baru menghambat autophagy 25 yang dapat mengganggu infeksi dan replikasi virus. Kesimpulan, tingginya jumlah pasien yang tertular virus dan mengembangkan penyakit dalam waktu yang relatif singkat telah mengganggu sistem kesehatan di seluruh dunia yang merespons pandemi dengan mereorganisasi rumah sakit dan melibatkan dokter dari berbagai spesialisasi untuk menghadapi keadaan darurat kesehatan ini. Belum ada pengobatan yang ditargetkan saat ini untuk COVID-19. Penyakit yang tidak diketahui hingga 2 bulan yang lalu yang menantang dokter dan penelitian untuk menemukan obat baru atau mengalokasikan kembali perawatan lain untuk pasien ini. Tahun paper 29 Mei 2020. Kita ke paper selanjutnya. Ini adalah link paper selanjutnya. Terus judul papernya. Terapi endovaskular untuk pasien dengan stroke ischemic
sistemik akut selama pandemi COVID-19. Algoritma yang diusulkan. Metode hingga terus ini dibuat, pandemi penyakit coronavirus 2019 COVID-19 yang berkembang telah menangguhkan perjalanan internasional, telah menyuntikkan ketidakstabilan di pasar keuangan global, dan telah menyebabkan penutupan sekolah dan bisnis yang meluas atau peningkatan seruan untuk menjaga jarak, menghindari kontak atau interaksi fisik yang tidak perlu, dan bahkan isolasi wajib di beberapa negara. Pembatasan ini menyebabkan rumah sakit dan sistem perawatan kesehatan untuk menangguhkan prosedur elektif dan membatasi interaksi staf dengan pasien hanya untuk personel penting. Permasalahan, mengingat bahwa tingkat kematian kasus COVID-19 saat ini mendekati 2,3% dan mengingat harapan bahwa sebagian besar pasien dengan gejala ringan hingga sedang akan pulih. Satu adalah konsensus kelompok kerja kami bahwa diagnosis dengan COVID-19 tidak mewakili kontraindikasi mutlak untuk EVT untuk AIS setelah menilai lebih lanjut dampak bernuansa COVID-19 pada kelayakan pasien untuk EVT 3. Populasi pasien disorot. 1. Pasien UGD dengan stroke dan paparan COVID-19 yang diduga atau tidak diketahui. 2. Pasien rawat inap dengan COVID-19 yang berkembang stroke. Dan 3. Pasien stroke yang datang ke rumah sakit dengan sumber daya terbatas akibat COVID-19. Pembahasan paper. Algoritma keputusan yang disederhanakan tersedia pada gambar 5 karena keterbatasan yang disebabkan oleh tekanan positif di sebagian besar rangkaian IR dan oleh terbatasnya pasokan APD. Individu dengan status COVID-19 yang dikonfirmasi, dicurigai atau tidak diketahui yang memerlukan anestesi umum untuk prosedur tersebut harus menjalani intubasi endotrakeal elektif setelah konfirmasi oklusi pembuluh darah besar, tapi sebelum tiba di IR suite untuk meminimalkan risiko penyebaran virus. Kesimpulan, terapi endovaskular untuk pasien dengan stroke iskemik akut selama pandemi COVID-19 algoritma yang diusulkan. Tahun paper 30 April 2020. Selanjutnya, link paper, metode, judul paper, algoritma hyperlearning binary dragonfly untuk seleksi fitur studi kasus COVID-19. Metode sebagai bagian dari teknologi populer di bidang informasi, penambangan data dan analisis data telah menambahkan nilai potensial data besar dalam proses pelatihan 26. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak algoritma seleksi fitur telah diusulkan dan diadopsi untuk diagnosis, klasifikasi, kategorisasi, pengenalan pola, dan deteksi 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33. Untuk pemilihan fitur berbasis filter, Sue et al. 34 mengusulkan algoritma pemilihan fitur multi-tampilan pertimbang yang kuat. Model yang diusulkan memungkinkan beberapa pandangan yang relevan serta kekhususan masing-masing pandangan dalam proses seleksi.
Setelah itu, permasalahan ekspansi ilmu informasi yang cepat telah menyebabkan masalah kebutuhan dimensi yang akan berdampak negatif pada kinerja model pembelajaran mesin. Pemilihan fitur biasanya dianggap sebagai mekanisme pra-pemrosesan untuk menemukan subset fitur yang optimal dari set semua fitur yang diberikan dalam proses penambahan data. Pada artikel ini, sebuah novel Hyperlearning Binary Dragonfly Algorithm disingkat HLBDA diusulkan sebagai metode berbasis pembungkus untuk menemukan subset fitur yang optimal untuk masalah klasifikasi yang diberikan. Pembahasan paper. Untuk mengukur kinerja HLBDA, 5 metrik evaluasi kinerja dihitung. Metrik tersebut adalah nilai fitness terbaik, nilai mean fitness, standar deviasi, nilai fitness, akurasi klasifikasi, dan rasio pemilihan fitur. Karena stokastik algoritma optimasi, setiap metode diulang 20 kali. Akhirnya, rata-rata hasil dikumpulkan dan direposisi adalah 20 kali di independen. HLBDA yang diusulkan diprogram dalam bahasa MATLAB 9.4 pada komputer dengan Central Processing Unit CPU 290 KHz dan Random Access Memory RAM 16.0 GB. Kesimpulan, pada artikel ini sebuah novel Hyperlearning Binary Dragonfly Algorithm disingkat HLBDA diusulkan sebagai metode berbasis pembungkus untuk tujuan pemilihan fitur sebagai fase pra pemrosesan penting untuk algoritma klasifikasi. Strategi pembelajaran hiper digunakan untuk secara substansial meningkatkan kinerja algoritma dalam pemilihan fitur. 21 kumpulan data yang dikumpulkan dari repositori USI dari Arizona State University digunakan untuk memvalidasi kinerja metode yang diusulkan dalam pekerjaan ini. Selain itu, model yang diusulkan diterapkan pada aplikasi COVID-19. Temuan kami menunjukkan bahwa HLBDA yang diusulkan mengungguli algoritma lain di sebagian besar. Tahun paper ini yaitu 5 Januari 2021. Ya, ini setelah itu keempat link paper dengan judul Algoritma Pembelajaran Mendalam Menggunakan Gambar CT untuk Menyaring Penyakit Virus Corona COVID-19. Seperti menggunakan metode, kami mengumpulkan 1065 gambar CT dari kasus COVID-19 yang dikonfirmasi patogen bersama dengan yang sebelumnya didiagnosis dengan pneumonia virus tipikal. Kami memodifikasi model pembelajaran transfer awal untuk mendapatkan algoritma diikuti dengan validasi internal dan eksternal. Permasalahan wabah sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 SARS-CoV-2 telah menimbulkan lebih dari 26 juta kasus penyakit virus corona COVID-19 di dunia sejauh ini. Untuk mengendalikan penyebaran penyakit, penyaringan sejumlah besar kasus yang dicurigai untuk karantina dan pengobatan yang tepat merupakan prioritas. Pengujian laboratorium patogen biasanya merupakan standar emas, tetapi menanggung beban negatif palsu yang signifikan, menambah kebutuhan mendesak metode diagnostik alternatif untuk memerangi penyakit. Berdasarkan perubahan radiografik COVID-19 pada gambar CT, penelitian ini berhipotesis bahwa metode kecerdasan buatan mungkin dapat mengekstrak fitur grafis spesifik COVID-19 dan memberikan diagnosis klinis sebelum uji patogen, sehingga menghemat waktu kritis untuk pengendalian penyakit. Pembahasan paper, validasi internal mencapai akurasi total 85,5% dengan spesifitas 0.88 dan sensitivitas 0,87. Dataset pengujian eksternal menunjukkan akurasi total 79,3% dengan spesifitas 0,83 dan sensitivitas 0,67. Selain itu, pada 54 citra COVID-19
Dua hasil uji asam nukleat pertama negatif dan 46 diprediksi positif COVID-19 oleh algoritma dengan akurasi 85,2%. Kesimpulan, hasil ini menunjukkan bukti prinsip untuk menggunakan kecerdasan buatan untuk mengekstrak fitur radiologis untuk diagnosis COVID-19 yang tepat waktu dan akurat. Paper ini tahun paper 24 Februari 2021. Paper kelima yaitu prediksi kesehatan pasien COVID-19 menggunakan boosted random forest. Metode yang digunakan Artificial Intelligence (AL) dalam manufacturing variable. Permasalahan pandemi virus 2019 COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China telah membawa dampak buruk bagi komunitas global dan membebani sistem perawatan kesehatan penyakit di seluruh dunia. Secara global, lebih dari 4.063.525 kasus yang dikonfirmasi dan 282.244 kematian telah dicatat pada 11 Mei 2020 menurut Badan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa. Namun, peningkatan pesat dan eksponensial saat ini dalam jumlah pasien memerlukan prediksi yang efisien dan cepat dari kemudian hasil pasien. Pembahasan paper. Penerapan Artificial Intelligence sangat penting untuk mengolah data pasien untuk strategi pengobatan yang efisien. Dalam makalah ini kami mempresentasikan model yang mengimplementasikan algoritma random forest yang didorong oleh algoritma AdaBoss dengan skor F1,0,6 pada dataset pasien COVID-19. Kami telah menemukan bahwa algoritma boosted random forest memberikan prediksi yang akurat, bahkan ada pada pengumpulan data yang tidak seimbang. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kematian lebih tinggi di antara penduduk asli Wuhan dibandingkan dengan non-pribumi. Selain itu, pasien pria memiliki tingkat kematian yang lebih besar dibandingkan pasien wanita. Mayoritas pasien yang terkena berusia antara 20 dan 70 tahun. Paper ini tahun paper September 2020. Ya, itu tadi paper penelitian saya dari nomor 1 sampai 5, dan seterusnya akan dilanjutkan rekan saya yaitu Dimas Memuji. Mohon maaf jika ada kesalahan pembacaan dalam presentasi saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Memuji, NIM G21190034. Ini saya akan menjelaskan beberapa paper. Ada 5 paper yang saya akan jelaskan dengan judul implementasi algoritma analisis based tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama saya akan dari paper pertama, analisa masalah dan studi tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan rumusan masalah dari penelitian. Dalam hal ini mengamati permasalahan yang berhubungan tingkat penyebaran COVID-19 yang terjadi khususnya di Indonesia. Permasalahan yang Anda selanjutnya dianalisa untuk bagaimana cara ada masalah dan menemukan ruang untuk permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, metode apa yang dipakai oleh paper ini. Penelitian ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap pandemi COVID-19 dan memprediksi tingkat COVID-19 di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah analisa masalah dan studi tersebut
mengumpulkan data dan implementasi. Harapan metode Navier diharapkan mampu memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Penelitian pada versi metode Navier menunjukkan bahwa 16 juta dari 30 juta yang diuji dalam kasus COVID-19 berfungsi dengan akurat sebesar 48,48%. Karena dari 73 data yang diuji dalam kasus COVID-19, provinsi yang diuji terhadap 16 data klarifikasi dengan benar. Selanjutnya, hasil dari paper yang saya jelaskan ini adalah Navier-based didasarkan pada asumsi bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas mengamati secara bersamaan adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan penggunaan Navier adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang wakil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasi. Dalam metode Navier-based data string yang bersifat diberikan dengan data numerik yang bersifat kontinu. Berbeda ini akan pada saat menentukan nilai probabilitas setiap kriteria, baik itu kriteria dengan nilai data string maupun kriteria nilai dan numerik. Kesimpulan dari paper ini adalah metode Navier-based manfaatnya training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk kelas yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas dari kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk memprediksi tingkat penyebaran. Klasifikasi metode Navier-based itu sendiri. Ya, untuk paper ini, untuk paper implementasi Navier ini ditemukan pada tanggal 11 Februari tahun 2020. Selanjutnya adalah paper adalah prediksi kesehatan COVID-19 dan selanjutnya model deteksi hybrid COVID-19 menggunakan algoritma predator laut yang ditingkatkan dalam strategi pengurangan keanekaragaman berbasis peringkat dipublikasi tanggal 28 bulan 4 tahun 2020. Pemrosesan secara eksponensial dengan meningkat jumlah ambang batas. Teknik tradisional akan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari ambang batas akibat algoritma meta-heuristik telah digunakan sebagai teknik meta-heuristik stokastik yang sangat baik untuk mengatasi proses. Metode dari paper ini menggunakan deteksi COVID hybrid, algoritma predator laut yang ditingkatkan IMPI untuk segmentasi gambar X-ray. Hasil dari paper ini adalah GA juga telah disebutkan untuk segmentasi berdasarkan per biner untuk memaksimalkan tropi campur untuk ultra medis di antara algoritma SWAP. PSO telah diusulkan segmentasi gambar selain meningkatkan kinerjanya dengan pembelajaran kooperatif dan komparatif untuk menghadapi kutukan dimensi dan untuk mengurangi konvergensi SWAP masing-masing. PSO yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja untuk menyelesaikan inovasi menggunakan inersi ada
dan populasi adil. Kesimpulan dari paper ini, kami mengusulkan model hibrida baru untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan algoritma mangsa laut ditingkatkan AMPI dan strategi pengurangan keragaman berbasis penyakit untuk mendapatkan jumlah partikel yang tidak dapat menemukan polusi yang lebih baik. Selanjutnya adalah algoritma untuk meningkatkan operasi pilihan mata pasca COVID-19. Paper ini dipublikasikan tanggal 13 bulan 10 tahun 2020. Permasalahan dari paper ini ketika operasi elektif mata dilanjutkan pandemi untuk menguji pasien COVID menjadi penting karena penularan virus ini kan telah diterapkan uji kami screening dan gejala tadi yang dipakai dari pinjaman dari video SARS-CoV-2 dan pengaruh hasil pada operasi. Hasil dari pembahasan hari ini, kami akan menampilkan protokol screening yang digunakan untuk menguji SARS-CoV-2 melalui penelitiannya. Kami menemukan 2 pasien gejala yang positif SARS-CoV yang mengakibatkan pembatasan mereka. Kesimpulan dari paper ini adalah karena memungkinkan status COVID-19 positif pada pasien tanpa gejala diri dan resikonya terhadap pasien dan staff. Kami merekomendasikan pengujian semua pasien tanpa gejala untuk tes sebelum operasi elektif. Adalah pandemi global penyakit coronavirus 19 perawatan bedah saraf. Hari ini dipublikasikan tanggal 3 bulan tahun 2020. Lanjut, paper ini permasalahan paper ini adalah di penghujung tahun 2019 penyakit virus corona baru muncul, disebut sebagai penyakit coronavirus 19 COVID-19. Ketiga virus ini yang menyebabkan lokal kota Wuhan, China 145 dan kemudian sangat cepat menyebar ke lebih dari 30 negara dan dinyatakan pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 11 Maret 2020 sampai 12 Maret 2020 pada 1614 41 total kematian menurut statistik yang dikeluarkan oleh Disease Control CDC pada lokasi yang terkonsentrasi California, Washington, dan New York, namun hampir semua negara bagian telah melaporkan COVID-19. Metode dari paper ini adalah Enrique Planner Recommendation CDC WHO, California Department of Public Health, San Francisco Department of Public Health, dan University of California San Francisco School of kumpulan dan ERP dan algoritma berbagai ini. 1. Penjadwalan kasus bedah saraf. 2. Penjadwalan klinik bedah saraf. 3.
perancangan kontingensi untuk staf beda staf dan pembentukan IU, dan 4. Arahan penelitian staf diinformalkan dan didistribusikan departemen dan dikomunikasikan melalui email ke semua fakultas, warga, dan staf email harian untuk mendokumentasikan perubahan dan algoritma perubahan berdasarkan data yang dikembangkan pesat dan statis. Pembahasan dari paper ini berdasarkan tindak lanjut kami pada kompetisi khusus menambahkan respon bedah terhadap kompetisi telah terbit sejak pada akhir 2019. Kesimpulan dari paper ini, kami telah menetapkan dan daftar periksa untuk menjaga kasus bedah serta ditutup pada saat selama pandemi. Algoritma ini dapat digunakan menerapkan protokol dalam praktek berdasar vokal, namun protokol tersebut harus mematuhi kebijakan dan arahan institusi lokal. Algoritma untuk mengklasifikasikan mengembangkan penyakit parah coronavirus 2019. Permasalahan dari paper ini, ICU untuk meninggal karena penyakit COVID-19 dalam waktu 2 setelah penguji. Sebuah titik potong prediksi 15% diusulkan mereka yang melebihi ambang batas memiliki peluang dominan untuk penyakit coronavirus parah di masa depan, sedangkan mereka yang tidak memiliki peluang 96% untuk menghindari harapan ini hanya sangat rendah, kurang dari 4%. Ini paper ini tidak mempunyai pembahasan dari paper ini. Antara 8 Maret tahun 2020 hingga 13 Juli COVID-19 diagnosis 70% dalam sekitar 2 minggu setelah diagnosis 14 mengembangkan COVID parah. Insiden kumpulan jangka panjang dari COVID-19 parah untuk semua yang dites positif adalah 9%. Resiko hasil tindak lanjut kami meningkat dari hanya 9%, 8,3% dan 2 minggu sebagai titik akhir yang model prediksi. Selanjutnya, kesimpulan, kami telah mengembangkan dan memvalidasi algoritma secara internal untuk menilai apakah seseorang berisiko tinggi masuk ICU atau meninggal akibat penyakit coronavirus. Jika positif mengidap penyakit coronavirus, risikonya harus menjadi faktor sebelum dalam menentukan alokasi sumber daya, perlindungan, dan kondisi kerja yang kurang aman dan vaksinasi. Paper ini
aplikasi tanggal 16 bulan 12 tahun 2020. Sekian dari penjelasan akan saya kerjakan. Mohon maaf bila salah kata atau penjelasan terlalu cepat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.